Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan, kami bersukacita bisa kembali hadir melayani di dalam podcast kali ini. Dan sudah bergabung kembali bersama dengan kita, Saudara Moses. Puji Tuhan, Saudara Moses. Puji Tuhan, apa kabar saudaraku? Baik, puji Amen. Tuhan, Saudara Moses. Ya, Amen. amin. Ya, saudari, para pendengar podcast Emana, topik yang akan kita bagikan kali ini, judulnya ialah Aku milik Tuhan. Judul ini kita ambil dari ayat firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, saudari, dari topik dan ayat yang kita baru saja dengar, di sana ada terkandung nasihat Paulus kepada orang-orang Korintus. Nah, nanti Saudara Moses akan share kepada kita berkat juga pewahyuan di dalam ayat ini. Silakan Saudara Moses. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, kita mengucap syukur ya bisa masuk ke kitab 2 Korintus, khususnya di pasal 11. Kita bisa melihat dari dua sisi ya. Tadi ayat sudah dibaca Saudara Ade Bagus bahwa satu sisi Paulus punya hati yang seperti hati Allah ya. Kalau kita melihat di catatan kaki yang ada di dalam pembahasan mengenai ayat 2, kata cemburu ini sebenarnya adalah cemburu dari seorang suami kepada istri. Padahal satu sisi istri ini adalah gereja ya, kaum prima di Korintus, suaminya adalah Kristus. Tetapi Paulus bisa cemburu, artinya Paulus ini orang yang bersatu dengan Tuhan. Jadi di satu sisi kita melihat bagaimana teladan seorang Paulus terhadap kaum beriman, dia benar-benar memiliki hatinya Tuhan ya. Amin. Dia mewakili Tuhan. Dia benar-benar apa yang Tuhan rasakan dia rasakan. Ini luar biasa ya, saudara. Semoga ini menjadi sebuah kedambaan bagi kita yang memiliki hatinya Tuhan di dalam memikirkan umat pilihannya, di dalam memikirkan kaum beriman yang lain. Di sisi lain, saudara, kalau tadi kita bicara Paulus, kalau sekarang di sisi kaum beriman di Korintus, Paulus ingin menegaskan kecemburuannya adalah karena kaum beriman di Korintus kurang menyadari bahwa mereka adalah milik Kristus. Yeah. Hari ini, saudara-saudari, banyak juga orang Kristen, namanya Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu juga seharusnya pecinta Kristus, namun ada begitu banyak hal yang ada di hati mereka, hingga kadang banyak orang Kristen lupa siapa yang mereka ikuti, lupa siapa yang mereka kasihi dan cintai. Nah, moga pasal 11 dari kitab 2 Korintus itu mengingatkan bahwa yang berhak memiliki kita, memiliki kasih kita, mendapatkan atensi dari kita, perhatian kita, hanyalah Kristus semata. Amin. Ya, saudari, puji Tuhan ya. Diingatkan bahwa orang-orang Korintus itu adalah milik Tuhan. Tetapi kalau kita melihat satu kondisi ya di kitab 1 dan 2 Korintus juga kaum beriman di sana banyak sekali masalah ya. Salah satunya adalah bergolong-golongan. Nah, oleh karena permasalahan yang begitu banyak ya, dan Paulus ini takut kalau orang-orang Korintus ini disimpangkan oleh segala sesuatu yang bukan Tuhan, maka di ayat ini kita melihat adanya satu peringatan kasih ya dari Paulus kepada orang-orang Korintus supaya mereka itu tidak disesatkan atau mereka tidak kehilangan hati terhadap Tuhan karena mereka adalah milik Tuhan. Demikian pun kepada kita hari ini, tadi dikatakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya semoga di dalam hati kita tidak ada perkara yang lain yang menggantikan Tuhan, yang menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Nah, problemnya adalah di dalam kehidupan sehari-hari ya, Saudara Moses ya.
bagi kita yang mungkin bekerja, bagi kita yang mungkin bersekolah, berkeluarga, bagi kita yang menempuh kehidupan Kristen kita, tentu kita diperhadapkan dengan berbagai banyak hal ya yang mungkin bisa menarik kita, Saudara Moses. Iya, betul. Membuat kita lupa bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Nah, bagaimana dalam pengalaman supaya kita ini bisa berlatih ya untuk menjaga hati kita tetap terpaut pada Tuhan. Karena seperti yang kita lihat di ayat ini ya, kita ini sudah dipertunangkan ya Saudara Moses ya dengan Kristus. Betul. Ya. Artinya kalau kita berpaling dari Kristus kepada hal yang lain, ya akan ada kecemburuan yang ilahi ya. Bukan hanya di atas Paulus ya, tetapi mungkin di atas diri Tuhan ya kepada kita gitu. Amen. Ya, ini menarik ya, porsi ini memang Paulus tuh sedemikian mengasihi gereja ya, sampai dia benar-benar bisa mencurahkan perasaan ya begitu sakit hatinya kalau melihat kaum beriman di Korintus itu bisa menerima rasul-rasul yang palsu ya dikatakan, atau ada Yesus yang lain ya, di dalam penghidupan gereja mereka. Kenapa? Karena mereka kekurangan visi ya, mereka kekurangan firman Tuhan menjadi dasar ya, dan juga yang mengarahkan hidup mereka, sehingga tadi nggak jelas. Nah, saudara-saudari hari ini ya menyikapi apa yang merespon ya tadi sudah Ade Bagus sudah sampaikan. Hari ini khususnya saudara-saudari bekerja sudah mulai normal ya semuanya, intensitas kerja makin padat ya, saudara-saudari yang bisa membawa kita kembali berpaling ya dari banyak hal, berpaling kepada sebuah kesadaran bahwa kita adalah milik Kristus adalah berapa banyak waktu kita ada di hadapan firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu benar-benar menyelamatkan kita. Ya. Mungkin tidak bisa banyak porsi kita baca, tapi begitu kita punya waktu yang berkualitas dengan firman Tuhan ya, kita jadi mengenal siapa ya yang kita ikuti. Ya, Yesus apa ya? Bukan Yesus yang lain ya, tetapi Yesus yang sejati itulah yang kita ikuti ya. Roh kita ini bisa beresonansi ya, bisa berhubungan dengan Allah yang adalah roh itu, sehingga di dalam begitu banyak pekerjaan dan kesibukan kita jelas ya, Rema itu benar-benar berbicara dengan deras ya, ada pengurapan, ada perkataan yang membuat akhirnya kita tidak dengan mudah tersimpangkan dari perkara mengikut Dia. Jadi saudara-saudari, moga ya perkataan yang terus diulang-ulang ini tidak lewat dari kita, yaitu mari kita banyak datang ke dalam firman. Firman ini bukan hanya pelita, bukan hanya terang, tapi dia juga membersihkan hati nurani kita sehingga makin clear ya, makin jernih seperti kristal. Sehingga Tuhan mau bicara apa, kita jadi begitu jelas. Amin. Ya, puji Tuhan ya saudari. Kuncinya adalah firman Tuhan ya. Kita perlu datang pada firman Tuhan, bahkan mengenal firman. Nah, ini yang membuat kita bisa terjaga, tetap murni hatinya, kita mengikut Tuhan sebagai satu-satunya yang kita ikuti, kita percaya. Ini seperti Paulus ya, Saudara Moses ya. Saya jadi ingat satu ayat di Filipi pasal 3:8 ya. Di sana Paulus bilang bahwa pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Dikatakan Tuhanku, bukan Tuhan mereka, bukan Tuhan siapa, tapi Tuhanku. Ini penting ya, Saudara Moses ya. Kita perlu mengenal Tuhan itu sebagai Tuhanku. Betul. Tuhan pribadi bagi kita. Nah, kalau kita punya pengenalan yang demikian, maka kita akan kuat ya. Segala perkara selain Allah gak akan mampu memalingkan hati kita dari Tuhan. Dan ya kita ini akan tetap mengikut Tuhan apapun yang terjadi ya, karena kita adalah milik Tuhan. Seperti yang kita baca di ayat yang tadi saya bacakan. Semoga saudari firman ini mendorong kita menempuh hidup Kristen, menempuh penghidupan, menikmati firman, mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan kita, sehingga kita tidak disimpangkan oleh segala perkara selain Allah, dan kita menjadi orang yang mengikuti Tuhan kita. Amin. Amen. Baik, demikian saudari podcast yang kita bisa bagikan. Untuk menyimpulkan podcast ini, Saudara Moses bisa berdoa ya untuk kita semua, untuk saudari para pendengar podcast dimanapun mereka berada. Amin. Mari kita tutup dalam doa, saudari. Terima kasih Tuhan atas
perkataanmu Tuhan. Engkau rindu terus menyadari bahwa kami sudah dipertunangkan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami merindukan Kau segera datang kembali. Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang membuat hati kami menolak Engkau untuk segera datang. Namun moga firman ini kembali mengingatkan. Kami tidak sabar Tuhan mempelai pria ini datang menjemput kami Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, beri kami hati yang mendambakan Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Ade Bagus. Saudara Moses punya. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan